Puji Tuhan, haleluya, salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Hari ini kita dengan antusias untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu rumah. Masih di dalam kitab Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-9. Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang rumah. Rumah adalah bangunan atau tempat di mana kita tinggal. Rumah menjadi tempat kita menghabiskan waktu lebih banyak. Tempat kita berpulang, tempat kita bertumbuh. Dan saya yakin setiap orang mengharapkan rumah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman lebih dari tempat manapun. Rumah adalah suatu tempat di mana kita berpulang, tempat aman dan nyaman. Kita menghabiskan banyak waktu, lebih banyak itu ada di rumah. Bagaimana jika penulis Amsal menyatakan bahwa lebih baik itu tinggal di luar rumah daripada di dalam rumah? Apa yang menjadi alasan penulis Amsal menulis ini? Dan apa maksudnya? Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Amsal 1 ayat yang ke-9. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Apa yang menjadi maksud penulis Amsal menulis ini? Mengapa dia mengatakan bahwa lebih baik tinggal di luar rumah daripada di dalam rumah? Apa yang dia maksudkan? Pertama, perlu kita ketahui bahwa ayat ini, Amsal 21 ayat yang ke-9, itu serupa dengan ayat yang ke-19, masih di pasal yang ke-21. Saya membacakannya, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Jadi ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-19 ini memiliki keserupaan, ya, mirip. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah, yang ayat yang ke-19 mengatakan lebih baik tinggal di padang gurun. Penulis Amsal menyatakan bahwa lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah. Itu ayat yang ke-9, ayat pokok kita. Terjemahan lain menjelaskan tinggal di sudut sotoh rumah ini sama dengan tinggal di loteng rumah atau di atap rumah. Loteng atau atap itu menunjukkan suatu bagian di luar rumah, bukan di dalam rumah, ya. Dan ayat yang serupa dengan itu tadi yang sudah kita baca, lebih baik tinggal di padang gurun, itu di ayat yang ke-19, memberikan kita kesimpulan bahwa penulis Amsal menyatakan lebih baik tinggal di luar rumah. Mengapa tinggal di luar rumah jauh lebih baik? Karena di dalam rumah ada perempuan yang suka bertengkar. Kalau kita memperhatikan ayat kita dan di ayat yang ke-19, penulis Amsal mengatakan lebih baik tinggal di luar rumah. Padahal dalam setiap kehidupan kita mengharapkan rumah itu menjadi tempat yang aman, yang nyaman, tempat kita berpulang. Tetapi penulis Amsal mengatakan lebih baik tinggal di luar rumah daripada di dalam rumah. Mengapa? Karena di dalam rumah ada perempuan yang suka bertengkar. Ada perempuan yang suka marah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah istri. Istri yang suka bertengkar, istri yang suka marah-marah.
Dalam terjemahan bahasa Inggris, bertengkar di sini bukan perkelahian secara fisik ya, tetapi lebih mengarah kepada adu mulut dan berbantah-bantahan. Hal ini dapat membuat suasana rumah itu menjadi kacau, menjadi tidak nyaman, tidak ada damai sejahtera. Kemudian orang-orang yang ada di dalamnya bisa menjadi tidak betah untuk tinggal di rumah. Karena di dalamnya ada perempuan yang suka marah-marah, ada perempuan yang suka adu mulut, berbantah-bantahan. Bapak Ibu Saudara, di dalam rumah kalau ada perempuan yang suka bertengkar, yang suka adu mulut, suka berbantah-bantah, itu membuat suasana rumah menjadi tidak nyaman. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, dan sangat mungkin membuat orang-orang yang ada di dalamnya menjadi tidak betah berada di rumah. Bapak Ibu Saudara, ayat ini, Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-9, baik yang serupa dengan itu ayat yang ke-19, bukan untuk mendukung kita lebih menyukai tinggal di luar rumah. Ayat ini juga bukan untuk menghakimi perempuan-perempuan atau istri-istri. Tetapi dari sini kita belajar bahwa di dalam rumah, dalam keluarga, kenyamanan, damai sejahtera adalah hal yang sangat penting. Kita melihat bagaimana dampak dari suatu keadaan rumah yang tidak nyaman, di mana perempuan atau istri yang suka bertengkar, suka marah-marah, tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita, itu sangat bisa membuat orang-orang yang ada di dalamnya menjadi tidak betah dan memilih untuk tinggal di luar rumah. Itu lebih baik daripada tinggal serumah dengan perempuan atau istri yang suka bertengkar, suka marah. Kita belajar bahwa kenyamanan, damai sejahtera, sukacita di dalam keluarga, di dalam rumah, itu adalah hal yang sangat penting. Bagaimana mendatangkan damai sejahtera di dalam rumah kita? Bagaimana mendatangkan sukacita, damai sejahtera, kenyamanan di dalam keluarga kita? Yang pertama, hadirkan Yesus di rumah kita, di keluarga kita. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-14, surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-14 mengatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Firman Tuhan katakan dialah Yesus, dia menjadi damai sejahtera kita. Hadirkan Yesus di keluarga kita, di rumah kita, supaya ada damai sejahtera, supaya ada sukacita, supaya suasana di rumah itu suasana yang hangat, penuh kasih, nyaman bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus mengatakan bahwa damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan, diberikan Yesus itu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Sukacita, kedamaian yang diberikan Yesus dalam keluarga kita, di rumah kita, itu tidak sama dengan kebahagiaan, sukacita, damai yang diberikan oleh dunia. Yang diberikan dunia itu hanya sesaat, sementara, bersyarat, tetapi damai sejahtera, sukacita yang diberikan oleh Yesus itu kekal. Hadirkan Yesus di rumah kita, di keluarga kita, supaya ada kedamaian, supaya ada sukacita, ada kasih mesra. Setiap orang yang ada di dalamnya betah untuk tinggal di rumah itu. Yang kedua, bagaimana mendatangkan damai sejahtera di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita? Yang kedua adalah kita sendiri yang harus mengusahakannya. Selain kita menghadirkan Yesus di rumah kita, di keluarga kita,
Yang kedua, kita harus mengusahakannya. Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera, sukacita itu kita ciptakan. Setiap kita masing-masing, baik suami, istri, maupun anak-anak berkewajiban untuk menciptakan kedamaian, sukacita di dalam rumah, di dalam keluarga. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita menciptakan, mari kita mengusahakan damai itu di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita masing-masing. Siapapun kita, baik suami, istri, anak-anak, kita semua berkewajiban untuk mengusahakannya, berkewajiban untuk menciptakan kedamaian, sukacita di dalam setiap keluarga, di dalam rumah kita masing-masing. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Luar biasa, ayat ini mengatakan berbahagialah orang yang dapat membawa damai, orang yang dapat menciptakan kedamaian di rumah mereka. Mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kehidupan kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, di dalam keluarga kita masing-masing, dalam rumah kita masing-masing, kita merindukan ada kedamaian, ada sukacita, ada kasih yang mengikat, ada kehangatan setiap rumah tangga kita. Mari kita hadirkan Yesus, mari kita mengusahakannya juga di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya berkat Tuhan, perubahan, pemulihan Tuhan nyatakan di dalam setiap keluarga kita. Puji nama Tuhan, kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Engkau beri dalam kehidupan kami, untuk kami kembali diingatkan oleh setiap kebenaran firman-Mu. Kami rindu di dalam setiap rumah kami, keluarga kami, ada damai sejahtera, ada sukacita yang daripada Tuhan, ada kasih mesra di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Roh Kudus menolong setiap kehidupan kami untuk terus menghadirkan Engkau di dalam setiap keluarga kami, rumah kami masing-masing, dan setiap kehidupan kami, untuk kami juga berusaha menciptakannya, supaya kami juga berusaha untuk mendatangkan damai sejahtera di dalam setiap keluarga kita kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam hati kami, keluarga besar GBI El Shaddai Magelang, kami menyimpan janji-Mu supaya kami jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada kami. Mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.